Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan Tuhan saja kami dapat mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ayub pasal 38 ayat yang pertama. Tertulis demikian, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bapak terjebak di sebuah jalan di daerah menuju Tomohon. Jalan tertutup abu tebal akibat letusan Gunung Lokon. Namun ia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada saat itu. Kaca depan mobilnya juga tertutup abu yang sangat pekat. Ia hanya bisa berdoa dan menunggu di dalam mobil di lokasi di mana ia berada. Dalam penantiannya itu ia mendengar suara gemuruh dan desiran angin yang kencang. Awan pekat yang gelap membuat kondisi menjadi seperti malam hari. Ada rasa takut dalam hatinya karena cuaca yang berubah. Tidak lama kemudian turun hujan yang sangat deras, disertai angin kencang dan suara petir serta gemuruh yang bersahutan. Perlahan-lahan ia melihat kaca jendela mobilnya menjadi bersih dari abu letusan dan aspal jalanan di depannya pun menjadi kelihatan. Air hujan yang keras telah menyapu abu yang menutupi jalanan dan mobilnya. Ia pun dapat melanjutkan perjalanan sampai tiba di tujuan dengan selamat. Tuhan menjawab doanya melalui hujan badai. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita memandang badai sebagai sesuatu yang buruk dan tidak melihat sesuatu yang baik yang dapat dikerjakan Tuhan melaluinya. Dalam ayat ini tertulis, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Apa yang terjadi di dalam kisah Ayub ini sangat luar biasa. Tuhan tidak menjawab Ayub melalui situasi yang tenang, cuaca yang cerah atau angin sepoi-sepoi, tapi dari dalam badai. Tidak seperti yang dialami oleh Nabi Elia dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11-12, di mana Tuhan berbicara kepadanya melalui angin yang tenang, tidak dari dalam angin badai. Kita dapat melihat di sini, saudara, bahwa Tuhan dapat berbicara melalui berbagai cara dan melalui keadaan-keadaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada rema yang begitu dalam dari ayat ini buat kita, yaitu bahwa terkadang Tuhan mengizinkan badai terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan sedang menjawab doa-doa dan pergumulan kita. Badai kehidupan berbicara tentang situasi yang kelihatannya tidak baik, yang nampaknya menghilangkan semangat dan harapan, yang menakutkan, sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, tapi terjadi. Namun melalui badai itu, saudara, Tuhan mengerjakan kebaikan bagi kita. Tuhan membuat kita menyadari akan kebesaran kuasa-Nya dan mengerti akan kehendak-Nya yang ajaib, serta semakin mengenal Tuhan yang peduli dan mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana respon kita setelah mengerti kebenaran ini? Yang pertama adalah responi badai kehidupan yang terjadi dengan hati yang tetap mengasihi Tuhan. Yusuf bertahan dalam badai kehidupannya selama 13 tahun. Ia tidak mengerti saat itu terjadi, tapi ia memahaminya setelah semua terlewati. Ia sadar bahwa Tuhan menjawab mimpi-mimpinya melalui badai-badai yang terjadi dalam proses perjalanan kehidupannya. Yang kedua, saudara, tetaplah tenang di dalam badai, karena Tuhan melindungi dan membawa kebaikan-Nya bagi kita. Dalam Roma 8 ayat 28 tertulis, kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah karena Tuhan itu baik. Ia selalu berkenan untuk menjawab dan menolong kita. Ia dapat memberikan jawaban melalui berbagai cara, termasuk cara-cara yang tidak kita mengerti. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan sungguh ajaib, tidak dapat kita pahami, tapi yang pasti semuanya itu membawa kita menggenapi rencananya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar, kami renungkan pada saat ini. Firman-Mu yang sungguh luar biasa. Kami menyadari dan mengerti bahwa Engkau dapat berbicara melalui berbagai cara, termasuk melalui badai-badai yang terjadi dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk dapat mengerti akan kehendak-Mu, memahami dan lebih lagi mengenal Tuhan. Badai kehidupan bukanlah sesuatu yang harus kami takuti, tapi kami responi dengan sikap hati yang tetap mengasihi Tuhan dan tenang karena Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami. Dan lewat semua yang terjadi, Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami terus ya Roh Kudus. Berbicaralah kepada kami, untuk kami dapat semakin mengerti akan firman-Mu. Berkati dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu. Kembali kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, dalam keadaan sakit dan persoalan, agar Tuhan Engkau menjawab setiap kebutuhan, menyembuhkan dan memberikan kesehatan yang sempurna, serta menyatakan kuasa mujizat-Mu yang ajaib di tengah-tengah mereka. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami sukacita, berkat damai sejahtera, dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.